Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Prisa Nur Afida, Kurhoto Aini, Rini Fitriani, Rizky Alaturido, dan Yuliana Sasmita Dewi akan membahas tentang sistem pencernaan. Pengertian dari sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Secara umum, proses pencernaan terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Aktivitas sistem pencernaan dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu igesti, propulsi, digesti, absorpsi, dan eliminasi. Organ pencernaan terdiri dari yang pertama rongga mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saluran cerna merupakan saluran panjang yang dilalui makanan atau minuman yang terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Rongga mulut adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Rongga mulut adalah organ pertama dari saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut ini terjadi dua proses pencernaan, yaitu kimiawi dan mekanik. Rongga mulut berfungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau disebut juga dengan esofagus. Nah, di dalam melengkung faring ini terdapat tonsil. Nah, apa sih tonsil itu? Tonsil merupakan dua kumpulan jaringan limfosit yang terletak di kanan dan juga kiri faring di antara tiang-tiang lengkung fauces. Nah, tonsil bekerja sebagai garis besar pertahanan dalam infeksi yang tersebar dari hidung, mulai mulut dan juga tenggorokan. Meskipun demikian, tonsil bisa gagal menahan infeksi, yaitu ketika terjadi tonsilitis atau peradangan tonsil. Nah, di dalam faring terdapat 3 area. Yang pertama adalah nasofaring atau faring di belakang hidung. Nah, di dinding pada daerah ini terdapat lubang saluran eustachius atau kelenjar-kelenjar adenoid terdapat pada nasofaring. Selanjutnya, orofaring. Orofaring terletak di belakang mulut. Nah, kedua tonsil itu ada di dinding lateral di daerah faring ini. Jenis yang ketiga adalah laryngofaring. Ialah bagian terendah terletak di belakang faring. Nah, dinding faring terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan dalam. Nah, lapisan dalam ini dilapisi oleh membran mukosa yang berupa epitelium, squamosa berlapis, terus melapisi faring hingga ke pangkal mulut dan juga esofagus atau kerongkongan. Nah, lapisan yang kedua adalah lapisan tengah, terdiri atas jaringan fibrosa yang semakin menipis di bagian ujung bawahnya dan mengandung pembuluh limfa dan saraf. Lapisan yang ketiga adalah lapisan luar, terdiri atas sejumlah otot involunter yang terlibat dalam proses menelan. Nah, saat makan mencapai faring, proses menelan tidak lagi di bawah kendali otot volunter. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai faring. Baik, selanjutnya saya melanjutkan pembahasan tentang kerongkongan. Nah, kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara tekak dengan lambung. Panjangnya kerongkongan sekitar 9 sampai 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Mulai dari faring sampai pintu masuk kardiak di bawah lambung. Nah, esofagus atau kerongkongan berawal pada area laryngofaring melewati
diafragma, dan hiatus esofagus. Esofagus ini terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung. Nah, setelah melalui toraks, menembus diafragma, masuk ke dalam abdomen dengan menyambung kepada lambung, sehingga abdomen menyambung dengan lambung. Nah, sebelum esofagus ini berhubungan dengan lambung, pada bagian diafragma, esofagus membentuk lengkung ke atas. Dengan demikian, membentuk sudut runcing yang mencegah regurgitasi aliran balik atau isi lambung ke dalam esofagus. Nah, ujung atas dan bawah esofagus ditutup oleh sfinkter. Nah, sfinkter ini sfinkter cricopharyngeal atas atau esofagus atas mencegah udara masuk melalui esofagus. Nah, saat inspirasi dan aspirasi ini berlaku, isi esofagus, sfinkter kardiak atau esofagus. Nah, bawah mencegah refluksi isi asam lambung ke esofagus. Nah, saat tekanan intraabdomen meningkat, misal atas inspirasi dan defektasi. Nah, tonus sfinkter bawah esofagus juga meningkat. Nah, lapisan esofagus terdiri dari 4, yaitu mukosa, submukosa, dan juga otot. Nah, otot ini atau disebut longitudinal atau sirkuler, dan juga jaringan ikat renggang makanan atau bolus berjalan dalam esofagus karena gerakannya peristaltik yang berlangsung hanya beberapa detik saja. Mungkin itu penjelasan dari kerongkongan. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan tekak dengan lambung. Panjangnya sekitar 9-25 cm dengan diameter 2,54 cm, mulai dari faring sampai pintu masuk kardiak di bawah lambung. Berawal pada area lariofaring, melewati diafragma dan hiatus esofagus. Nah, esofagus terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung. Setelah melalui traks, menembus diafragma, masuk ke dalam abdomen, menyambung dengan lambung. Yang D. Lambung merupakan bagian dari saluran yang dapat mengembang paling banyak, terutama di daerah epigaster. Lambung terdiri dari bagian atas fundus urteri berhubungan dengan esofagus melalui orifisium pilorik, terletak di bawah diafragma, di depan pankreas dan lipma, menempel di sebelah kiri fundus urteri. Bagian-bagian lambung. Regia lambung terdiri dari, yang pertama ada fundus ventriculi, bagian yang menonjol ke atas, terletak sebelah kiri ostium cardium dan biasanya penuh berisi dengan gas. Yang kedua ada corpus ventriculi, setiga ostium cardium, suatu lekukan pada bagian bawah contrafura minor. Yang ketiga ada antrum pilorus, bagian lambung yang berbentuk tabung mempunyai otot yang tebal membentuk sphincter pilorus. Yang keempat ada curvatura minor, terdapat sebelah kanan lambung terbentang dari ostium kardiak sampai ke pilorus. Yang kelima ada curvatur mayor, lebih panjang dari curvatur minor, terbentang dari sisi kiri ostium cardium melalui fundus ventriculi menuju ke kanan sampai ke pilorus inferior. Ligamentum gastrolineus terbentang dari bagian atas curvatura mayor sampai ke limfa. Yang keenam ada ostium cardiacum, merupakan tempat di mana esofagus bagian abdomen masuk ke lambung. Pada bagian ini terdapat orifisium pylori.
Selanjutnya adalah usus halus, duodenum, jejurum atau ileum. Usus halus adalah saluran pencernaan di antara lambung dan usus besar, yang merupakan tuba terlilit yang merentang dari pharynx pylorus sampai kutub ileocecal. Tempatnya menyatu dengan usus besar yang panjangnya lebih dari 5 meter dan berada di rongga abdomen yang dikelilingi oleh usus besar. Selanjutnya usus besar, kolon, rectum dan anus, yaitu usus besar merupakan bagian akhir dari proses pencernaan karena sebagai tempat pembuangan. Maka dibagi usus besar sebagai netren telah dicerna dan diabsorb dan hanya menyisakan zat-zat yang telah dicerna. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.